Sekarang kita masuk dalam 7 paradoks salib bagian yang kedua. Yesus sementara dan kekal. Saudara, kita sudah membicarakan Yesus yang manusia dan Allah. Di dalam satu diri itu ada dua natur. Sehingga itu menjadi pergumulan yang serius di dalam sepanjang masa untuk mengenal siapa Yesus. Bahkan gereja pun mengalami kesulitan sampai sekarang. Apalagi kalau sudah berdialog dengan dunia umum, maka menjadi semakin tidak mudah. Nah, tantangan-tantangan seperti inilah yang harusnya kita terobos untuk kita mampu mengenal dia dengan utuh. Karena sudah semestinya kita mampu menjelaskan kepada dunia apapun pertanyaan mereka soal kebenaran iman kita. Kita tidak bisa asal di dalam beriman, kita tidak bisa asal dalam bergereja, kita tidak bisa asal dalam menyebut dan percaya. Karena kalau bilang percaya Yesus, setan pun percaya. Persoalannya, setan sangat mengerti siapa Yesus. Bahkan kristologinya seperti saya bilang kemarin ya, jauh lebih bagus dari kita. Dia kenal Yesus dan dia takut. Kita kenal dan menakut-nakuti dia. Ya itu kita kan, kalau Tuhan nggak berkati aku tinggal, kalau nggak gini aku begitu, dan seterusnya. Tanpa sadar perilaku kita sangat menakutkan sebetulnya. Nah saudara, kita akan membuka Alkitab kita dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat 8. Satu bagian ini kita baca, lalu banyak ayat-ayat nanti seperti kemarin juga begitu ya, yang akan kita lihat, dan saya tidak akan buka semua. Nanti saya harap di operator LCD proyektor untuk mengeluarkan ayat-ayat yang akan saya bicarakan. Nah, kalau sudah ketemu Ibrani pasal 13, kita membaca ayat 8 satu bagian ini saja. 1, 2, iya. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Nah saudara-saudaraku yang kekasih, kristologi selalu menghadirkan pergumulan serius di dalam sepanjang zaman, dan adalah panggilan kita bagi orang sebagai orang percaya untuk menjelaskan kepada dunia siapa dia dengan utuh, dan bagaimana kita membangun iman kita di dalam dasar yang benar dalam pengenalan akan Kristus itu, yang sementara tapi juga kekal. Sebuah paradoks yang tidak terbantah. Bacaan kita mengajarkan kepada kita Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Nah mari kita mulai melihat saudara, Yesus di dalam kesementaraan, bagaimana pula dia ada di dalam kekekalan. Karena hakikat sementara dan kekal adalah hakikat yang berbeda sejak kejatuhan ke dalam dosa. Kejatuhan ke dalam dosa membuat kesementaraan akan berujung pada sebuah akhir. Kekekalan tidak. Dia adalah sebuah keabadian yang terus menerus. Sehingga problema serius itu muncul dalam bentangan. Sehingga kita dikurung oleh ruang dan waktu. Kita dimakan oleh waktu. Kita tua oleh waktu. Pernah ada dan pernah akan tiada. Itu sementara. Tidak ada yang abadi. Apapun itu. Sehingga kalau disebut musik klasik itu musik abadi, pengertiannya adalah bertahan lama. Tapi bukan selama-lamanya. Karena dia ada bukan sejak dunia ada. Ya, musik klasik kemudian muncul dan kita kenal sejak era abad 18, 19 kemari terus. Lalu bergerak, nanti satu abad mungkin juga akan berhenti. Maybe. Tetapi dia sudah membuktikan kemampuan dia bertahan cukup panjang. Itu pun sudah disebut abadi. Ya. Nah, oleh karena itu abadi akhirnya dalam pengertian Indonesia dalam pengertian umum itu bisa panjang sekali dari yang rata-rata umumnya. Nah, Musa memberikan gambaran manusia menjadi sebuah ironi kalau kita bicara sementara. Kita melihat ketika zaman Abraham, zaman Adam, umur manusia kita main angka bulat 1000. Sejak zaman Nuh, kejatuhan ke dalam dosa, Tuhan sudah berkata, aku tidak akan tinggal selamanya dengan manusia, dan manusia makin berdosa. Dan umur manusia tidak lebih dari 120 tahun. Sampai ke zaman Musa, Musa berumur 120 tahun, Nuh lebih dari 120. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan, Musa meneruskan. Manusia hidupnya paling sekitar 70, 80 lebih dari itu kesusahan. Jadi ada degradasi kualitas hidup yang terjadi sangat radikal. Dari 1000 ke 120, 120 ke 70. Sesudah kejatuhan ke dalam dosa. Sebelum kejatuhan, manusia bersifat kekal. Nah ini menjadi gambaran. Sehingga kekal atau abadi itu menjadi istilah yang berlangsung panjang. Paling 100-200 tahun, 3-4 kali kehidupan generasi manusia sudah dianggap, wah itu luar biasa abadi.
Ya, nah itu pengertiannya. Nah sekarang kita akan melihat Yesus di dalam kesementaraan itu bagaimana kita menangkap dia di sana. Pertama, dalam Lukas pasal 2 ayat 8 dan seterusnya menceritakan. Lukas 2 menceritakan Yesus apa? Yesus dilahirkan. Dia umur 0 di sana. Dan ada saksi kelahirannya yang bernama para gembala. Jadi ada ibunya Maria dan Yusuf, dan ada saksi sekawanan gembala. Artinya secara Taurat saksi kelahiran Kristus lebih dari cukup, karena lebih dari 2 orang, minimum saksi 2 untuk mengatakan betul. Maka pada waktu itu saksi lebih dari 2. Mengapa gembala yang Tuhan pilih? Itu memang menjadi misteri menarik sekaligus tamparan hebat terhadap gereja. Tuhan tidak minta ahli Taurat untuk menjadi saksi kelahirannya. Tuhan tidak minta orang-orang Kristen dalam tanda petik, karena memang Kristen belum ada pada waktu itu, untuk menjadi saksi kelahirannya. Tuhan tidak minta gereja untuk hadir di sana. Tuhan taruh gembala yang dianggap hina dan tidak berkelas. Baru kemudian kurang lebih 2 tahun, hakikat si bayi muncul lagi saksi, orang Majus. Berapa orang Majus? Kita tidak tahu. Kalau di drama selalu digambarkan 3, karena persembahannya 3, emas, kemenyan, dan mur. Dan 3. Drama juga digambarkan salah, karena orang Majus ketemu gembala, padahal bedanya 2 tahun. Ya. Tetapi mereka menjadi saksi hidup Kristus itu ada. Dan Majus itu menyembah bayi Yesus berumur 2 tahun yang tinggal di rumah sederhana. Bagaimana mungkin jikalau bukan kekuatan Roh Allah, bukan? Yang kedua, dia sementara, karena dia menaklukkan dirinya bukan saja ke dalam sistem ruang dan waktu di mana ada pagi, siang, malam, lahir dan mati, tapi juga menaklukkan dirinya kepada hukum Taurat. Dan dia umur 8 hari disunat. Lukas pasal 2, 21 sampai 40. Lukas dalam pasal 2 menaruh bagian itu begitu rentet, luar biasa, menjadi satu alur historis yang begitu ketat. Ya, karena Lukas perlu memaparkan kepada Theophilus yang akan membaca suratnya. Maka umur 8 hari Yesus disunat. Sunat itu kata Paulus di dalam Kolose sama dengan kamu dibaptis. Ya, cuman dulu disunat 8 hari, sekarang dibaptis 8 hari, bisa neneknya teriak-teriak, ya. Jangan dibawa keluar dulu, masih dibedong tuh anak, ya. Baru kita sekian bulan kemudian. Tidak menjadi problem, tetapi baptis anak di situ kita belajar. Hakikat prinsip perjanjian Allah dengan umatnya. Itu Bible, itu Alkitab. Kolose 2, 8 sampai 11. Nah, saudara, kemudian selesai. Yes, lalu bergerak lagi. Maka pada umur 12 tahun Yesus jadi anak Taurat. Lukas pasal 2, 41, 52. Karena begitu menjadi umur 13, anak-anak sudah mandiri pada dirinya, boleh ikut ambil bagian untuk pergi beribadah ke Yerusalem minimal pada 3 ibadah tiap tahun, baik Pesyah, ya, maupun Pondok Daun, dan kemudian Pentakosta. Itu 3 hari raya besar yang dilakukan orang Israel dari hari raya lain-lainnya. Nah, anak-anak umur 13 sudah boleh full ambil bagian. Ya, dalam gereja itu namanya CD. Sudah boleh ambil bagian perjamuan kudus. Maka apa yang dilakukan di gereja bukan asal. Semua ada basis Alkitab yang ditaruh di sana. Nah, kemudian saudara, disitulah Yesus kemudian menjadi anak Taurat sebagaimana anak-anak Yahudi lainnya. Dan kemudian orang tuanya juga memberikan korban persembahan sulung karena Yesus menjadi anak sulung. Ya, korban penebusan anak sulung mengingat peristiwa kematian anak-anak sulung di Mesir yang sudah diselamatkan Tuhan, sehingga memberi korban ini bukan cuma korbannya, tetapi bagaimana mereka diingatkan kepada peristiwa penting, bagaimana mereka diselamatkan oleh kuasa Tuhan. Saudara-saudara, tiap satu tindakan di Alkitab saya makin baca makin kagum, ya. Semua ada argumentasi yang luar biasa, bukan yang asal. Sehingga ketepatan presisi dari sebuah tindakan menjadi pemikiran-pemikiran serius kita. Untuk apa? Saya kira saya terus harus belajar memikirkan apakah yang kita kerjakan itu berguna atau asal, atau sekedar asal aja. Nah, ini menjadi pemikiran serius kita, saudara. Bagaimana kita memikirkan sesuatu begitu penting, begitu ketat untuk kita lakukan dengan sungguh. Dan kemudian Yesus itu ditabiskan umur 30. Itu di dalam Lukas pasal 3 ayat 23.
Saya menyebut dia ditabiskan dalam program dibaptis karena dia dibaptis beda dengan kita dibaptis. Itu sebab Yohanes Pembaptis pun berkata, jangan. Dia tidak mau membaptis Yesus. Karena baptisan adalah tanda pertobatan. Yesus bertobat dari apa? Dia sang suci. Ada rasa gentar pada diri seorang Yohanes Pembaptis. Tapi Yesus berkata dengan rendah hati, lakukanlah supaya genap apa kata kitab suci. Maka dia dipilih sebetulnya seperti apa yang digambarkan dalam bilangan, carilah orang berusia 30 tahun untuk dijadikan pekerja-pekerja kemah sembahyang. Dan Yesus bukan saja pekerja kemah sembahyang, dialah kemah sembahyang atau bait Allah yang sejati itu. Wow, tepat sekali ya. 30, padahal Yesus bisa jadi pengkhotbah cilik ya. Lawang umur 12 saja sudah berdebat dengan ahli Taurat. Diam semua ahli Taurat itu. Apalah susahnya dia jadi pengkhotbah cilik. Tapi pengkhotbah cilik tidak dikenal di Alkitab. Jadi yang cilik-cilik jangan buru-buru jadi pengkhotbah. Belum belajar jangan jadi pengkhotbah. Belajar dulu baik-baik, lengkapi diri baik-baik. Supaya kita belajar tahu porsi. Ya, belajarlah 10 kali, khotbah 1 kali. Jangan dibalik. Belajar 1 kali, khotbah 10 kali, pantas yang 9 salah. Yang 1 belum tentu benar. Tapi kita belajar dan belajar dan belajar dan belajar dan belajar dan belajar. Dan itulah kekristenan. Digugat, dituntut untuk bermutu dalam hidupnya. Nah jadi saudara, kita melihat umur 30 dia ditabiskan. Lalu dia memulai pelayanannya. Dimulai dari apa? Dia dicobai, dia apa dalam puasa. 40 hari habis puasa kemarin kita sudah bicara. Dia lapar. Di dalam kesementaraan dia tunduk kepada hukum alam. Capek, dia merasakan. Sakit, dia tahu. Lapar, dia mengerti. Tetapi yang menjadi menarik, sesudah ditabiskan, dia melayani kurang lebih 3,5 tahun. Dia pergi dan melayani ke berbagai tempat dan hal-hal yang luar biasa dikerjakannya. Ditunjukkannya perasaan kemanusiaan yang paling tinggi. Dia punya etika paling tinggi. Dia punya empati paling dalam. Dia amat sangat luar biasa. Kekaguman yang sangat hebat. Dia bisa mengerti tiap orang dan kebutuhan apa yang ada. Dia penuh dengan cinta kasih, tapi tegas pada waktunya dan menghardik, membuat orang terkejut dan tak menduga kalau dia bisa begitu kerasnya. Dicungkil balikannya bait Allah, perasaan kemanusiaan yang diliputi kesucian, cinta akan Tuhan, membuat dia bertindak dan bergerak sangat luar biasa. Saudara-saudara yang kekasih, saya pikir ini menjadi pembelajaran penting yang perlu kita pelajari dalam hidup kita. Supaya bagaimana kita hidup dan melakoni keseharian kita di dalam kesementaraan waktu. Mengisinya dengan bermutu. Kita akan mati. Mau berapa lama lagi engkau kerja hanya untuk dirimu? Oke, kamu kerja, kamu kumpul uang. Untuk siapa? Jujur saja untuk diri kita. Berapa cukup? Jujur saja nggak pernah cukup. Maka kita akan mencari dan mencari dan mencari dan mencari. Ada orang kaya yang uangnya sudah ratusan miliar menuju triliun sudah. Masa dagang urusan 5-10 juta saja mau ribut? Lucu ya. Gak berkelas betul. Bagaimana mungkin hal-hal seperti ini? Tapi itu terjadi. Oleh karena itu ada satu hal yang kemudian kita pikirkan, betapa amat jahatnya manusia dan betapa amat serakahnya mereka semua. Mereka melakukan ini. Yesus menunjukkan kualitas kemanusiaan dan di dalam kesementaraan. Ibrani mencatat kalimat menarik ya. Dia dicobai sama seperti kita. Bedanya satu, dia tidak berbuat dosa. Sementara kita sebelum dicobai pun sudah rajin berdosa. Apalagi dicobai. Di kesementaraan dia menunjukkan sesuatu yang hebat sekali. Dan kemudian kita juga melihat saudara, bagaimana kemudian ujung dari pelayanan di dalam perjalanan waktu tadi. Dia disalibkan. Lukas 23, 33 sampai 43. Kurang lebih usia 33,5 tahun. Yesus disalib. Dengan menghitung beberapa kali kebaktian Paskah yang dijalaninya, kita bisa mengkalkulasi dapat angka kurang lebih 3,5 tahun. Itu pelayanan dia. Nah, pada waktu dia melayani, di dalam sepanjang pelayanannya, lagi-lagi saya ingatkan, ia lapar, perlu makan, ia ngantuk, perlu tidur, ia capek, perlu istirahat. Dia haus, perlu minum. Dia berinteraksi dengan sahabatnya, dengan para murid-muridnya. Dia hadir dan dia datang ke dalam pesta nikah. Dia tidak menjadi anti karenanya. Hebatnya. Bersosialisasinya sangat tinggi sekali.
Saudara-saudara, ini bagi saya mengagumkan. Seorang Kristen yang baik, tingkat sosialisasinya pasti baik. Nah, itu kita mesti pikirkan baik-baik. Bagaimana mensosialisasikan diri kita di kehadiran keseharian kita. Kita akan punya etika tinggi, culture kita itu akan menjadi bermutu setengah mati. Ya, ini perlu untuk kita renungkan bersama. Itu sebab keunikan, keunggulan dari kehidupan anak-anak Tuhan selalu mampu hadir dimanapun, sekalipun belum tentu diterima siapapun. Tapi kalau dia ditolak, karena dia benar, bukan salah. Ya. Nah, saudara, oleh karena itu kita melihat bagaimana dalam perjalanan waktu Kristus ada di dalam sejarah hidup di dunia. Saudara, pada waktu lampau ada para pemikir-pemikir yang disebut pemikir-pemikir liberal. Maka terjadilah pergumulan Yesus sejarah, ya, yang mau mengatakan dan Yesus iman. Yesus iman? Yes, memang ada Yesus dalam iman orang Kristen dan mereka sebut itu Tuhan. Yesus sejarah? No. Karena Yesus tidak ada dalam sejarah yang namanya Tuhan itu. Jadi mau menggugurkan ketuhanan dari Kristus lewat sejarah. Lalu mereka berkata, cobalah lihat, 8 hari dia disunat, 12 tahun dia jadi anak tahun, gedebuk muncul 30 tahun kemudian dia tidak habiskan, gedebuk 3,5 tahun kemudian dia mati. Pertanyaannya, kemana saja sisa-sisa waktu itu? Apa saja yang dikerjakannya kalau dia Tuhan? Saudaraku yang kekasih, pertanyaan menarik. 18 tahun dan 8 tahun kurang 1 hari itu. Dari 8 hari umur sampai 12 tahun, 12 tahun kurang 8 hari begitu ya. Kemana saja? Lalu dari 12 ke 30, 18 tahun, kemana saja dia? Sehingga ada historical menjadi sangat sulit untuk mengakuinya dan mengatakan dia tidak direkam oleh sejarah. Tapi saya heran yang menulis sejarah itu pada lupa. Terlalu banyak kita pun tidak jelas umur-umur itu. Paling cerita kita semuanya itu. Aku di sini, aku di situ. Siapa yang catat kau? Jadi catat ketika dia mulai berkarya umur 30 itu. Tercatat umur 12 karena penting menjadi anak Taurat. Tercatat umur 8 hari karena penting dia disunat. Dan dia menunggu usia 30 untuk sejalan dengan Alkitab. Enggak ada yang salah. Ya, tidak ada yang salah. Itu kisah yang penting. Kalau kita bikin autobiografi, kita cerita. Yang nulis itu nulis. Yang kita ceritakan belum tentu begitu. Maka cerita autobiografi kalau dibaca bagus banget semua. Padahal orang itu jelek banget. Taunya kita kelakuannya. Ah, nggak begini. Namanya buku. Mana bisa merekam semua secara utuh. Anda boleh lihat orang yang paling Anda benci. Baca autobiografinya. Bagusnya setengah mati. Siapa yang punya sejarah persis? Dicatat day by day oleh sekitarnya. Nobody. Makanya saya suka, history adalah he is story. Histori yang benar adalah hari dari dia, kisah dari dia, sang pemilik waktu itu. Tuhan itu. Maka Tuhan mengisi dengan cara bertanggung jawab. Mendadak 18 tahun, bukan hilang. Tapi memang dia tidak catatkan di situ karena 30 menjadi bagian penting. Ya. Orang ya, coba saudara pikir ya, kalau kita ini bikin buku autobiografi, begitu jadi menteri, masa kecil kita berarti kan ya. Coba taruhan kalau kamu jadi tukang becak, masa kecilmu nggak berarti. Padahal hubungan masa kecilmu sama jadi menteri pun masih banyak itu bagian-bagian yang tidak terselami. Bisa jadi kebetulannya kau sebetulnya. Kebetulan kau pintar menjilat, itu aja. Bukan karena pintar kau jadi menteri. Banyak orang pintar menjilat, karena pintar kebetulan dekat si anu, kebetulan dekat si anu jadi berhasil. Nggak semua harus pintar, bukan? Mana ada jalan kita yang kita desain sejak anak-anak sampai ujung langsung berbuk, pak, benar-benar terjadi. Betul, ada beberapa kaitan-kaitan yang mempengaruhi, itu betul. Tapi tidak menjadi 100% by design. Semua bergerak. Saya jadi pendeta, mau diurut-urut nggak pernah saya kepengen jadi pendeta. Saya juga bingung kenapa jadi pendeta. Kok Bapak beda sama itu biografi lain? Maklum saya Kristen kan, panggilan Tuhan kan begitu ya. Kan jadi misteri dong. Tapi memang kalau ditanya, memang saya juga nggak ngerti. Pengen jadi pendetanya belakangan. Tapi saya bisa mendramatisir cerita saya begitu luar biasa. Karena antara masa nakal saya dan masa pelayanan saya, kontrasnya bagus banget. Jadi saya bisa membuat satu lukisan indah tentang diri saya. Tinggal pertanyaannya, siapa yang mau kuceritakan di sini? Tuhan atau aku? Pasti ada unsur pesan sponsor kan? Aku yang mau kuceritakan atau gimana? Ya. Satu orang mewawancara saya lalu minta semua kisah dan segala.
Waktu saya cerita, saya bilang off the record, banyak saya cerita off the record. Yang ini saya nggak mau masukin. Saya kasih tahu kamu prinsip kamu hidup dan segala macam gitu ya. Tapi saya nggak tahu nanti keluar ceritanya kayak apa. Maka saya bilang sebelum kamu tuh leading, kasih saya. Karena saya tahu media akan suka menyantap bagian-bagian yang spektakuler gitu. Nah saya padahal nggak mau itu. Walaupun habis itu saya pikir juga, kenapa juga gue mau diwawancara gitu ya. Jadi lingkung sendiri ya sudah, tapi udah jalan. Nah, sehingga saya juga mau lihat, tapi kalau saya nggak diwawancara, saya kan mau ngomong apa yang mesti. Jadi makanya saya mesti minta, kalau saya mau cut, kalau ada yang terlalu berlebihan. Saya nggak suka. Saya lebih suka dikenal orang tidak baik. Sesudah ketemu baru dia tahu aku baik. Senang banget aku rasanya. Tapi kalau orang tahu aku baik, dengernya, ketemu nggak baik, pusing banget. Ya. Maka kita perlu artinya sikap yang teruji. Kalau orang menceritakan kau baik, puji Tuhan. Dan Kristus, dia tidak pernah cerita dia baik. Semua orang yang bilang, dia baik. Oleh karena itu, saudara, apa yang dilakukannya? Dia hidup di dalam sejarah. Dan kalau hilang 18 tahun, hilang 12 tahun jarak, bukan karena tidak ada catatan, karena memang tidak penting dicatat. 8 hari karena sunat, penting. 12 tahun, anak Taurat, penting. Baru 30 karena mau ditabiskan, penting. Selebihnya pelayanan dia. Justru dia tidak sangat cinta diri, lalu mau cerita diri. Kenapa 30? Ingat, bilangan sudah mengatur. Pilihlah orang berusia 30 untuk mengerjakan pekerjaan kemah sembahyang. Apa kaitannya? Karena dia bukan saja mengerjakan, tetapi dialah kemah sembahyang yang sejati. Bukan bait Allah itu kubangun dalam tempo 3 hari. Tidak ada cerita kebetulan. Tetapi kalau kita tidak memperhatikan dan tidak mampu mengkonek, kita akan kehilangan momentum. Saudara-saudara, jadi kita melihat dia ada, yes. Ia ada di dalam waktu, yes. Dia terikat oleh ruang dan waktu, ya. Dan bagi saya inilah salah satu penyangkalan keilahian yang perlu untuk kita pahami. Dia mengatakan pada kita, sangkal dirimu, pikul salibmu. Karena dia sudah melakukan. Disangkalinya keilahiannya, bukan sangkali kemanusiaannya ya. Kita manusia suruh sangkal diri, sangkali kemanusiaan kita. Dia Allah mengosongkan diri jadi manusia, disangkalinya keilahiannya jadi manusia. Dia downgrade. Kita nggak downgrade amat sebetulnya. Walaupun menyangkal diri tidak enak, tetapi Tuhan melakukan yang lebih besar. Luar biasa ya. Apa yang terlalu lebih besar? Dalam konteks kita, dia kekal, dia downgrade dirinya menjadi sementara. Push, masuk ke dalam ruang dan waktu. Garis membuat pisah dua bidang. Sudut ya, membuat batasan jadi lebih kecil. Ruang menutup dengan ketat. Yang menguasai ruang apa? Waktu. Itu sebab disebut waktu itu adalah dimensi keempat dalam teori Einstein. Ada sebuah buku mengatakan dimensi keempat iman. Saya kira itu menghina iman. Iman itu multidimensi. Dimensi keempat sudah ditemukan Einstein. Waktu, time. Tapi kita baca bukunya rajin ya. Padahal judulnya saja sudah salah. Apalagi isinya nggak ngerti lagi. Maka kalau perhatiin baik-baik, semua kita belajar sungguh-sungguh, kita kaget. Nah, jadi dia sangkali keilahiannya, kekal, masuk ke dalam ruang dan waktu, mengurung diri dalam ruang dan waktu, mengerjakan apa yang Bapa mau. Kita heran ya, sudah terkurung dalam ruang waktu, itu hakikat lahir kita, mau keluar, itulah kurang ajarnya kita. Mau sama dengan Tuhan itu, gak pernah mau taat, jahat ya. Tapi selalu merasa baik banget. Sebagai pelayan Tuhan, kita perlu selalu menatap diri kita. Kalau memang kau baik, jangan bukan sekedar temanmu bilang baik. Ukur dari Alkitab itu. Ya, banyak yang bilang saya baik, tapi maaf, saya tidak terlalu pusing dengan kalimat itu. Tiap kali aku baca Alkitab, menurut aku kurang baik. Tiap kali saya persiapan dengan serius untuk mempersiapkan khotbah lalu pikirkan apa ya. Saya kagum dengan belas kasihan Tuhan. Saya selalu diberi hikmat untuk memikirkan apa yang saya mau sampaikan. Tapi makin saya pikirkan belas kasihannya, makin sadarlah saya betapa saya kurang pengabdian terhadap dia. Saya mesti lebih lagi dan lebih lagi. Tapi untuk lebih lagi saya juga berpikir keras lagi. Ya. Mau bikin apa lagi? Saudara-saudara, ini menjadi pergumulan-pergumulan serius kita. Taruh itu dalam batinmu, supaya kita mempunyai kegairahan yang berkobar-kobar untuk melayani dia yang mau masuk ke dalam ruang dan waktu. Padahal
dialah kekekalan, dialah pencipta waktu. Dia beyond the time, tapi dia mau ke situ. Kristus sementara karena dia pernah ada, tapi juga tiada. Dia pernah lahir, dia pernah mati. Tapi kalau kita berhenti, dia lahir dan mati, maka manusialah dia. Kalau kita pernah berhenti, dia pernah ada lalu tiada, manusialah dia. Manusiakah dia? Kita sudah belajar. Yes. Titik. Bukan. Koma. Dia juga Allah. Lalu bagaimana memahami kealahan yang kekal? Sementara kita bicara dia sementara. Kristus yang sementara adalah fakta yang tidak terbantah. Tapi terjebak pada kesementaraannya adalah sebuah celaka yang mengerikan. Itu liberalisme. Liberalisme terjebak pada kesementaraan dan tidak bisa menerima kekekalan. Tetapi apa yang dialami orang liberal sebetulnya bisa dipahami, karena itu yang terjadi pada orang-orang Yahudi yang tidak sadar sudah menjadi orang liberal yang paling hebat dalam menolak bahkan menyalibkan Yesus. Tidak pernah mereka menyebut Yesus tokoh Kristen yang baik. Orang liberal masa kini masih sebut Yesus manusia tokoh bermoral baik, masih lebih baik dari orang Yahudi ya. Orang Yahudi tidak, anggap dia pengkhianat, anggap dia orang jahat dan disalibkan. Tetapi baik kalau orang liberal tidak. Kejahatan paling besar adalah tidak percaya Yesus Tuhan, karena tidak ada keselamatan untuk itu. Kalau begitu, bagaimana kemudian kita memahami dengan utuh dia sementara, iya, dan dia juga kekal, iya. Yesus kekal. Di dalam Yohanes 8:58 kemarin kita sudah baca, Kristus kekal karena ada sebelum Abraham ada. Kemarin saya sudah bicara minggu lalu. Dia ada sebelum Abraham ada. Itu membuat orang Yahudi cengkel luar biasa. Siapa kau? Kau anak Maria Yusuf. Tahu kami bapakmu, tahu kami mamamu, tahu kami rumahmu. Petantang petenteng kau. Aku lebih tua dari kau. Karena waktu itu banyak yang sudah 40-50-an ya. Marah mereka. Tapi Yesus berkata, aku ada sebelum Abraham ada. Jadi kapan dia ada? Kapan Yesus lahir, saudara? Halo? 2000 tahun? Dia sebelum 2000, dia sebelum lahir. Ada bingung lah kita ya. Maka saya suka Mazmur. Engkau anakku, kuperanakkan. Itu di dalam doktrin Tritunggal ya. Ini agak sedikit berat. Artinya kuperanakkan adalah milikku satu dengan aku. Bukan proses biologis melahirkan. Bukan berasal dari, tapi menyatu dengan. Bagian dari, dan dialah Allah yang hidup itu. Sehingga Mazmur sudah mengungkapkan itu. Dia ada sebelum dunia ada. Dia ada sebelum ada itu ada. Karena dia melintasi segala yang ada, menguasai segala yang ada. Tapi dia masuk ke dalam ruang dan waktu. Wajar kalau manusia bingung soal dia. Wajar kalau orang Yahudi marah ketika dia berkata sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Aku jujur saja, kalau ada pada waktu itu, aku pun akan bilang, ya dalam bahasa Batak pasti gue bilang, asik banget, saya mau foto-foto holo, saya soal aja bodoh, kan kira-kira gitu ya. Bahasa Inggrisnya, diam kamu tahu apa, sok tahu kamu, itu bahasa Inggrisnya ya. Nah, jadi kan kemudian saudara yang kekasih, kita kemudian melihat, iya dong petantang petenteng, siapa sih kamu? Aku kan tahu kamu. Cengkel rasanya ya. Kalau zaman sekarang itu pasti dibawa ke rumah sakit jiwa itu. Untuk dites sejauh mana tingkat kegilaan. Tapi itulah Yesus. Siapa yang mau mengenal dia? Siapa yang mau dengar kalimat dia? Kalau orang Kristen bilang kelewatan orang Yahudi jahat, ya saudaraku, sebetulnya bukan karena hatimu baik, cuma itu dicekoki kotakmu, tapi tidak pernah kau imani dengan sungguh. Orang Yahudi dipimpin Tuhan 40 tahun dari Mesir menuju tanah perjanjian. Kurang ajar nggak? Halo? Berkeluh kesah nggak? Bebal nggak? Menjengkelkan nggak? Suruh nyembah Tuhan, nyembah tepung apa patung lembu. Jahat nggak orang Yahudi? Halo? Kalian jahat nggak? Jahat mana kalian sama Yahudi? Masih jahat kalian lah. Yahudi 40 tahun di padang gurun itu susah. Wajar kalau dia jahat. Kau sudah enak-enak nggak di padang gurun masih jahat. Bangun ke gereja aja kau susah. Kebaktian aja kau nggak setia, gimana nggak jahat?
Halo? Kutanya lagi sekarang, orang Yahudi itu banyak nggak mati masuk neraka nggak mereka? Banyak nggak? Kau? Lebih banyak lah. Bagus lah mulai sadar. Pikir lagi kau ngomong aku masuk surga. Itulah kita. Jadi kalau kita melihat di dalam ruang dan waktu, kita mengukur dan memperhatikannya, kita kaget. Ya. Dunia tidak mungkin pernah bisa mengenal dia. Lalu kenapa kita bisa mengenal dia? Tidak ada orang bisa mengatakan Yesus Kristus Tuhan kalau bukan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus akan menyadarkan kita akan dosa. Yohanes 16. Menginsafkan kita akan dosa. Mengaku dia Yesus Kristus Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 3. Nggak ada yang bisa kalau bukan karya Roh Kudus. Otak kita ini nggak mampu. Itu sebab penaklukan diri kepada kehendak Allah oleh pimpinan roh menjadi pergumulan kita. Dia melampaui ruang dan waktu. Adanya kekal, tapi dia ada di dalam waktu. Tapi dia beyond waktu. Bagaimana ini? Itu the paradox. Maka sebagai manusia, darah daging, dia ngomong, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Pantas mereka marah. Siapa kau? Jadi dia beyond the time, tapi di dalam time itu sendiri. Bagaimana dia bisa ada melintasi waktu tapi ada di dalam waktu? Itu hakikat dia. Penyangkalan keilahiannya lah membuat dia ada di dalam waktu, bukan kelemahannya, bukan ketidakmampuannya, bukan ketidakberdayaannya, bukan karena dia ciptaan. Kita lain. Kita di dalam ruang dan waktu karena kita ciptaan, karena kita tidak berdaya melintasi ruang dan waktu, karena kita bagian di dalam ruang waktu itu. Dia beyond, tapi masuk ke dalam, menyangkali keilahian. Sangkali dirimu, engkau akan kagum ketika engkau bisa menerima kejahatan orang lain dengan senyum. Sangkalilah dirimu, engkau akan kagum ketika engkau bisa melakukan apa yang tidak pernah bisa kau bayangkan. Menjadi orang lembut atau orang yang sabar dan seterusnya. Saya jujur saja ada waktu tertentu saya bisa terima, lalu saya bingung dengan diri saya. Dan saya suka itu tiap kali, tapi enggak. Sehingga saya bergumul terus dan bergumul terus. Pada waktu-waktu seperti itu rasanya, aduh indah banget. Seharusnya terus-menerus, yes. Tapi itulah manusia berdosa yang bergumul ini. Kadang ada buprah, nyesel, aduh mestinya enggak. Begitu bisa, aduh thanks God. Kontinuitasnya. Dia luar biasa. Ibrani 13 ayat 8, Kristus kekal, tadi kita sudah baca. Sama kualitasnya, dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau yang pertama adanya dia kekal, maka yang kedua ini sifatnya dia juga kekal. Dia dulu, sekarang, sampai selama-lamanya nggak berubah. Kasihnya nggak pernah berkurang. Alkitab memberi indikator yang menarik bagi kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan kubuat menjadi putih seperti salju. Tetapi tidak sama dengan berdosalah terus menerus, akan terus menerus kau diampuni. Tidak. Pengakuanlah yang membuat kita disucikan. Dan kalau kau mengaku jujur dan pengakuanmu sungguh, pasti ada perubahan dalam hidupmu. Dan kau tidak akan melakukannya lagi. Seperti dia berkata, jangan lakukan dosa lagi. Membaca Alkitab itu menarik ya, bertanggung jawab, tidak asal berdebuk. Kasih itu tidak diobral begitu. Semua begitu balance. Presisi ketatnya setengah mati. Ya. Jadi kalau saudara bicara tentang presisi, nggak ada yang lebih daripada Alkitab. Asal baca semua. Banyak orang salah ngerti karena baca sepotong-sepotong. Selalu khotbah karunia Allah terus, berkat Allah terus. Dia lupa ada kutuk Allah. Alkitab pun mencatat itu. Kalau kau begini ku berkati, tapi kalau gini ku kutuk kamu. Ada. Baca baik-baik. Ya. Tuhan tidak datangkan rancangan jahat. Memang betul, Tuhan mendatangkan rancangan baik. Tapi bukan berarti kau sehat terus. Sakit pun baik. Kalau dengan sakit kau makin dekat sama dia. Kenapa? Tapi aku nggak enak punya persoalan gini gitu. Ada persoalan saja kau belum baik, ditambahkan pun tambah lagi nanti. Sampai nyawa kau habis semua, baru kau mungkin teriak, Tuhan ampuni aku. Paling kan malaikat bilang, susah sih ngajar kamu. Jangan marah sama Tuhan, kenapa gini, kenapa gitu. Marah pada diri. Kenapa cengeng, kenapa begitu. Kenapa semua salah. Percaya Tuhan akan tolong kita, jangan cengeng.
Hidup ini indah. Ya. Ini bagian yang kita mesti lewati. Ya, kemarin saya check up lagi kan ke dokter. Sesudah Singapura bilang mungkin saya harus di kateter, mungkin di ring. Lalu saya check up lagi dokter. Kalau ngeliat kalsiumnya sih good point, puji Tuhan dulu deh ya. Kalsium skornya rendah. Tadi kita juga nggak terlalu ngerti. Cuma memang ada black nih. Ini nggak terang, mestinya putih semua deh. Ada 2 titik ini. Itu sebab kamu mesti kateter. Menurut usulan dia. Tapi kalau ngelihat sisi lain, kalau saya sih nggak perlu. Ya. Tapi sebagaimana? Kami discuss dulu. Lalu discuss lah 2 dokter ini. Singapura sama Jakarta. Nanti saya akan dikasih tahu. Yang saya pulang cuma mikir gini, Tuhan, sambil pulang guyonan gitu. Kita ini pasien free. Jakarta kagak bayar dokternya, ya kecuali rumah sakitnya ya. Singapura kagak bayar dokternya. Tapi 2 dokter ini bertelepon-teleponan terus, ngurus 1 pendeta. Jadi menurut aku memang lebih enak jadi pendeta daripada dokter. Kira-kira begitulah ya. Jadi aku mau cuma bilang, Tuhan pelihara aku. Tetapi saat yang samaan, kenapa pula ada yang hitam-hitam itu ya? Apalah susahnya bikin Tuhan hasilnya itu putih semua kan? Apa sulitnya? Banyak orang yang sayang bilang, Pak, kami mau berdoa ya, supaya jantung Bapak dikasih Tuhan yang baru. Saya bilang, thanks God. Tapi takut aku. Jantung lama saja masih kelakuan payah. Jantung baru apa lagi? Biar jadi kuda liar kali ya. Nggak apa-apa lah. Apa yang ada kita nikmati saja. Tapi hidupku berarti itu penting. Ya. Bagaimana menjalani hari-hari? Sehingga tiap pergerakan itu rasanya, something yang indah. Ya. Ayo kita lakukan. Jadi jangan pernah marah kepada Tuhan ketika ada proses dalam kehidupan. Kualitas kebergantungan kita harus terus sama dan makin naik, makin naik. Dulu kau sakit, marah-marah. Sekarang sakit tidak terlalu marah. Sekarang sakit, bisa senyum. Sakit, bisa thanks God. Waduh, peningkatannya. Jadi jangan harap dengar khotbah di tempat ini ya. Yang sakit pasti sembuh. Ku jawab, tidak pasti. Miskin pasti kaya, bohong. Kalau miskin pasti kaya berarti gagal si janda miskin itu. Tapi heran, dia dipuji Tuhan Yesus. Kalau Tuhan mau kau kaya, gampang itu. Kalau kau Tuhan mau miskin, gampang itu. Orang kaya, orang miskin ketemu, dua-dua yang bikin Tuhan. Itu Amsal, itu Alkitab. Lalu Alkitab bilang, aku tidak minta kaya, tapi aku tidak minta miskin. Berikan apa bagian? Kalau bagianmu sepeda, nikmatilah. Bagianku mobil, jangan cemburu. Sederhana saja kan? Itu kualitas waktu. Dia kekal. Waktu dia jadi manusia, dia nggak ribut, dia nggak merengek. Waktu dia mesti menuju kayu salib, lo raja lo ini, penguasa lo ini, yang menciptakan manusia. Manusia kurang ajar sama dirinya. Dia bilang apa? Ku taklukkan diriku kepada kehendakmu ya Bapa, bukan kehendakku, kehendakmu jadi. Lalu orang bilang, lah kalau memang dia Allah, kenapa dia taklukkan dirinya kepada Allah yang di surga? Berarti dia lebih rendah. Saya jawab, yes, karena dia rela merendahkan diri, bukan karena rendah pada dirinya. Dia sudah mengosongkan dirinya. Bahkan di atas kayu salib ada sesaat dia lebih rendah dari malaikat. Kenapa? Karena Bapa memalingkan wajahnya. Eloi lama sahabat. Ibrani mencatat sesaat dia lebih rendah dari malaikat. Bapa memalingkan wajahnya. Malaikat berdoa di surga. Dia rela. Kenapa kita tidak? Tapi bukan dia tidak kekal, dia kekal. Penyangkalan keilahian menjadi luar biasa. Sifat yang kekal ada dan utuh. Yang ketiga, dalam Wahyu pasal 1 ayat 8, lalu pasal 22 ayat 13. Wahyu 1 ayat 8 menceritakan Kristus kekal, dialah Alfa dan Omega, yang memulai dan mengakhiri. Kehidupannya kekal. Luar biasa ya. Adanya kekal, sifatnya kekal, kehidupannya kekal. Itu sebab dia katakan, datang padaku, engkau akan punya hidup, hidup yang kekal. Makan dari aku, minum dari aku. Akulah roti hidup, akulah air hidup itu. Wow, ini memberikan pengertian yang luar biasa, saudara. Berbahagialah perempuan Samaria yang tidak pernah bahagia itu. Perempuan Samaria yang sehari-hari dicurigai oleh pasangan mata dari ratusan bahkan mungkin ribuan wanita. Curiga selalu melihat dia. Perempuan Samaria yang mungkin dianggap remeh dan penguasa nafsu dari banyak mata-mata yang hidung belang, mata keranjang yang mau melalap dia. Akhirnya dia hidup menjadi piala bergilir
dari satu laki-laki ke laki-laki lain hanya untuk mempertahankan hidupnya. Ketemu Yesus, Yesus bilang apa? Memang itu bukan suami. Mau ke kali saja pun, ke sumur, tak berani bagi-bagi. Maka jam 12 ketemu Yesus. Tunggu sepi dulu. Hidupnya sampah masyarakat, dimusuhi masyarakat. Tapi hari itu dia bersuara dan bahagia karena ketemu Yesus, sang hidup yang kekal itu. Dan dia berteriak di kampungnya, aku sudah menemukan dia. Kekuatannya begitu dahsyat. Mayat berjalan itu mendadak hidup. Orang yang hina dina itu merasa begitu mulia, disentuh oleh kasih Kristus. Dia berteriak pada kampung. Satu kampung geger, pergi dan mendengarkan kalimat Yesus. Karena perubahan hidup perempuan Samaria. Sekarang banyak ya orang Kristen gereja geger karena skandal yang dibuat pendeta. Tidak beda ya. Ya perempuan Samaria ini keren. Kita jadi geger semua karena skandalnya nggak masuk akal. Maka kalau kita melihat ya saudara, kita mesti berani mengcompare begini. Itu memacu kita untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau. Hidup yang kekal. Kemarin kita sudah bicara dalam 7 kata penuh kuasa. Rabi, Tuhan, ingat aku. Penyamun yang di samping Yesus tersalib itu. Yesus bilang apa? Saat ini engkau di Firdaus bersama dengan aku. Dia hidup yang kekal. Dia Alfa Omega. Dia rela masuk ke dalam waktu, bukan karena dikurung waktu. Dia rela masuk ke dalam waktu, bukan karena tidak berdaya atas waktu. Dia rela dengan menyangkali dirinya. Dilepasnya atribut kekekalan, masuk ke dalam kesementaraan. Membuat kita di kesementaraan menjadi bingung dan akhirnya malah curiga dan memaki dia. Sangkallah dirimu, temukan kesejatian hidupmu, maka tahulah engkau, memang dialah Tuhan itu. Sangkallah dirimu supaya tidak terlalu sombong otakmu yang terbatas itu. Sangkallah dirimu supaya kau tahu dan kau taklukkan kemauanmu yang gila itu untuk jinak di hadapan dia, sehingga engkau bisa mengenal dia, sang hidup itu. Dialah Alfa, dialah Omega. Kristus kekal karena dia yang memulai. Dia yang mencipta ruang, waktu dan segala yang ada karena dia. Tidak ada apapun yang ada dalam ruang dan waktu tanpa dia. Yohanes membuka kitab Injil dengan tegas pada pasal yang pertama ayat 1 sampai 3. Pada mulanya firman, firman bersama dengan Allah, firman itulah Allah. Paulus memberikan tekanan yang lebih hebat dalam Filipi pasal 2. Dia sama dan sehakikat dengan Allah, tetapi tidak mempertahankan kesetaraannya, dikosongkannya dirinya. Wow. Maka Yohanes melanjutkan, segala sesuatu ada karena dia. Tidak ada yang jadi kalau bukan karena dia. Dialah sang pencipta, Yesus Kristus Tuhan itu. Kita selalu mengenal Yesus, sang penebus, tapi kurang mengenal dia, sang pencipta. Paulus berbicara, Yohanes bicara, kitab-kitab Injil menunjukkan dia menciptakan ruang dan waktu, tapi dia rela masuk ke dalam ruang dan waktu. Bagaimana mungkin? Itulah kasih yang tak terbilang. Menyangkali keilahiannya menjadi sama dengan manusia. Mengapa kita sulit menyangkali kemanusiaan kita untuk menjadi sama seperti yang dia mau, yang dia tuntut? Hidup bukan kita, tapi dia di dalam kita. Oleh karena itu Kristus yang kekal adalah fakta yang juga tidak terbantah. Terlalu kuat kesaksian Alkitab atasnya. Dan perjalanan gereja menjadi bukti yang utuh. Tetapi melihat Kristus hanya kekal, kita akan kehilangan momentum memahami kasih yang besar. Kalau kau lihat Kristus hanya kekal, dia kayak main sulap, bim salabim, jadi manusia, bim salabim, pura-pura sakit, bim salabim, pura-pura gini, padahal dia Tuhan juga. No! Dia tidak bersandiwara. Saudara pernah dengar cerita itu kan? Ya enak lah, namanya juga Tuhan, apa juga bisa. Salah kok. Dia rela menyangkali diri. Kalau tidak mengerti istilah ini memang jadi repot. Kenosis, masuk ke dalam ruang dan waktu. Jadi ini bukan bercanda, pura-pura sakit padahal enggak, namanya juga Tuhan. Bukan. Terlalu rendah pengertian.
Dia lebih dari itu. Dia rasakan apa yang kita rasakan. Maka saya suka ketika Ibrani mencatat itu. Dia dicobai sama seperti kita, merasakan yang kita rasakan, tetapi ia tidak berbuat dosa. Ini yang perlu kita pekulkan. Ini yang perlu kita renungkan. Sehingga bagaimana kemudian setan tidak akan pernah terlalu bodoh mencobai Yesus. Kalau memang Yesus tidak mungkin bisa jatuh. Jadi Yesus bisa jatuh? Bisa. Kalau tidak, dia tidak pernah dicobai. Dan setan tidak goblok, maka dia mencobai. Yang bilang tak bisa jatuh, itu yang goblok, karena gak kenal Yesus. Kalau setan mah kenal betul. Nah, mumpung hari ini dia lepas satu bilang, aku mesti kerjain dia. Mumpung ini dia mau hajar, tapi dia kalah. Dia gagal. Gagal kenapa? Ketaatan Kristus kepada Bapaknya. Begitulah ketaatan dituntut dari kita. Kenapa dia harus taat? Dia taat ketika dia mengosongkan dirinya. Ketaatan hanya ada ketika kita melepas hak kita. Kita hanya bisa taat kalau kita melepas hak kita. Hidup pada hak yang Allah mau. Biar ini kita doakan dan kita gumuli dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara, mengenal dia manusia dari sang kekal membuat kita mengerti betapa besarnya kasihnya, pengorbanannya. Bukan soal mati di atas kayu salib. Ingat, Spartacus mati di atas kayu salib untuk kelompoknya, untuk sesamanya para budak. Banyak yang mati di atas kayu salib, banyak pejuang yang mati demi bangsa dan negaranya. Kristus bukan cuma itu. Dia menyangkali keilahiannya jadi manusia. Dia mentaati kehendak Bapaknya untuk terhina dan mati tertinggal. Karena Bapa memalingkan wajah darinya. Itu poin penting itu. Jadi bukan cuma salib itu, bukan cuma darah yang tumpah itu, bukan cuma sekedar mahkota duri. Itu kasat mata kita bisa melihat sakit, tapi ada di dalam yang jauh lebih sakit ketika kita mengkhianati dia. Jauh, paling amat, sangat luar biasa sakit yang tidak mungkin dialami manusia manapun di kolong langit. Ditinggalkan Bapaknya sampai dia menjerit. Nggak ada yang lebih sakit dari itu. Paku salib itu tidak seberapa, tapi kasih Kristus yang luar biasa. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih, inilah yang harus kita jaga dalam hidup kita. Inilah yang harus kita perhatikan dalam hidup kita. Bagaimana kemudian kita menjaga, bergumul supaya hidup dengan sungguh-sungguh. Akhirnya Kristus sementara dan kekal. Kristus sementara dan kekal memampukan kita mengenal Dia secara utuh. Allah yang imanen dan Allah yang transenden. Imanen dekat sekali, transenden jauh di sana. PL selalu menggambarkan Allah yang transenden. Datanglah Allah maka takutlah bangsa Israel. Bersabdalah Allah gemetarlah Israel. Transenden. Menyebut namanya saja pun tidak boleh sembarangan. Tetapi kemudian Allah itu digambarkan imanen sangat dekat. Immanuel, Allah beserta kita. Dan Yesus mengajar kalau kau berdoa katakan lagi, Pater, Bapa yang di sorga. Wow, Bapamu sedekat itukah? Yes. Itulah Yesus yang kekal dan sementara, membuat kita merasakan kehadiran Allah yang transenden secara imanen. Wow, Dia sementara dan kekal, membuat keagamaan kita bukan hanya ritual, tapi spiritual yang bisa dipertanggungjawabkan, komprehensif, aktual, bukan hanya sebuah ajaran, tetapi kehidupan yang sesungguhnya. Konghucu mengajar tanpa mengerti apa itu hidup. Siddhartha Gautama mengajar juga tidak mengerti hidup itu apa. Itu sebab mereka adalah orang-orang hebat yang menunjukkan jalan hidup. Hiduplah baik, benar, bla 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 bla. Maka engkau masuk nirwana. Lepas dari nirvana, dari lingkaran sementara, masuk kekal. Apa itu kekal? I don't know. Karena waktu dia ngomong dia belum nyampe ke sana. Konghucu mengajar hidup yang bertanggung jawab, hidup yang penuh pengabdian di dalam hubungan kemanusiaan. Ketika muridnya tanya, Guru,
Beritahukan kepada kami apa itu kematian, karena engkau sudah menceritakan banyak sekali kehidupan. Konghucu menjawab muridnya, muridku, kehidupan saja pun belum kita selesaikan. Jangan tanya apa itu kematian. Itu orang pintar, orang hebat. Beda sama orang Kristen yang yakin banget ke surga, padahal kelakuan nggak mirip. Sorry, saya harus bilang Konghucu jauh lebih hebat, lebih bijak daripada orang Kristen. Orang sempat tantang-petenteng yang luar biasa. Yakin banget kita ini dekat Yesus masuk surga. Pak, mesti yakin Pak. No, bukan mesti yakin. Beriman itu bukan yakin saya yakin meyakinkan diri. No, iman itu adalah membuat saya bertindak apa yang Kristus mau. Itu sebab dikatakan pohon dikenal dari buahnya. Silakan kau berteriak 1000 kali. Bukan itu. Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan kalimatnya, berbuat amal ibadahlah yang sebanyak-banyaknya, saya setuju dengan dia, karena itulah pencarian manusia. Tapi puji Tuhan, seluruh misteri itu, pergumulan yang masih panjang itu dipertegas oleh Yesus. Akulah jalannya, akulah kebenaran yang membenarkan, jalan yang membawa, akulah kehidupan yang menghidupkanmu. Mengenal dia, maka kehidupan ada di sana, karena dia di sini dan kita dibawanya ke sana. Itu menghubungkan sebuah jembatan yang terpisah jauh. Kristus, sang kekal, jadi sementara. Yang sementara dibawa pada kekal. Maka saya suka sekali ketika dia berkata dalam kitab Injil Yohanes pasal 14, aku akan kembali ke rumah Bapakku, menyediakan tempat untukmu, dan akan menjemput kau kembali, membawamu ke sana. Oh God, thanks. Itu sebab kalau engkau mati, Yesus menyambutmu kalau kau muridnya. Karena itu apa susahnya jadi murid yang baik, yang sungguh, yang tidak hitung-hitungan dalam pelayanan? Apa susahnya jadi murid yang mengabaikan harga diri untuk sebuah pelayanan yang sungguh-sungguh mengabdi? Karena dia akan membawa kita dan berkata, Kang, aku membawa engkau ke dalam kekekalan. Sangkal dirimu, pikul salibmu. Sementara dan kekal, betapa kuat dan terjaminnya iman kita kepadanya. Sementara ia ada di dalam dunia, kita menyapanya. Kekal menjauh di sana, tapi yang kekal telah masuk ke dalam ruang waktu. Jadi sementara. Bukankah perjalanan kita adalah perjalanan yang teruji secara laboratorium? Maksud Bapak apa ini? Iman Kristen bukan iman tak berarah. Iman Kristen bukan iman tak berpijak. Iman Kristen justru luar biasa. Kita percaya kekekalan, karena dari kekal ia turun ke sementaraan. Engkau mengenal dia. Firman lebih dari cukup. Jangan tambah, jangan kurangi. Firman lebih dari cukup. Mengajar kita kekal sementara sudah terkoneksi. Betapa amat sangat mengagumkan. Hiduplah yang benar, hiduplah yang sungguh. Jangan mencaci maki agama lain. Tapi kalau memang kau benar, pasti tak ada yang bisa membantahnya. Tak perlu kau berteriak yang sana itu agama salah, itu salah. Tapi hidupmu akan menyatakannya. Adakah hidup kita seperti itu? Dia sementara dan kekal, sangat kuat, bukan karena lemah. Dia sementara dan kekal, kasih yang luar biasa, bukan tindakan tanpa arah. Dia sementara dan kekal, membuat kita pasti mengayunkan langkah. Dia sementara dan kekal, membuat kita bukan sekedar beragama, tapi terikat dengan dia, di dalam dia, oleh dia, dari sementara menuju kekekalan itu. Absolutely paradoks. Maka saya akan tutup dengan kalimat Yesus ketika muridnya bertanya, Guru, apa yang kau katakan? Kami tidak mengerti. Ingat perumpamaan itu? Dan dia berkata kalimat yang sangat luar biasa. Pada orang lain itu ditutupkan, tapi padamu rahasia ini diungkapkan.
Semoga engkau adalah orang yang beruntung itu. Roh Kudus mengungkapkan rahasia itu pada kita dan menghidupi iman kita. Amin. Kita tunduk kepala. Kita ambil waktu teduh sejenak. Kita berdoa secara pribadi. Terasakah bagimu kehangatan kasih yang tak terbilang itu? Terasakah bagimu kebenaran yang tak terbantah itu? Kalau ya, bagaimana hidupmu? Semuanya kah untuk Dia? Kalau ya, bagaimana pengabdianmu? Apakah hidupmu untuk menyenangkannya? Berdoalah. Ketika kami merenungkan firman-Mu, menjelajah dari berbagai arah, tersentaklah kami karena kami terbawa ke hanya satu titik. Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat penebus dosa, Allah yang hidup kekal, Pencipta langit bumi, pemilik hidup ini. Kemanapun kaki kami melangkah, kemanapun mata kami mengarah, firman-Mu menunjukkannya. Terima kasih Tuhan. Betapa jahatnya kami, betapa bebalnya kami. Kalau begitu terang benderang kebenaran, tapi kami masih hidup untuk diri, membenarkan diri demi diri, dan tidak pernah menyangkal diri. Tuhan, Kau sangkali dirimu. Sang kekal masuk dalam ruang dan waktu. Jadi sementara, ajar kami supaya kami melakukan langkah yang sama dalam hidup pengabdian pelayanan kami, supaya sungguh kami memuliakan Tuhan. Belajar untuk mengabaikan diri, tapi mengerjakan pekerjaan yang Tuhan kehendaki. Belajar tertib di dalam berelasi, di dalam berorganisasi, dalam apapun yang kami kerjakan dari hari ke hari, khususnya dalam pergaulan kami dengan sesama kami, sehingga tampak nilai yang tak terbantah. Tuhan, tolong kami untuk menerjemahkan firman-Mu dalam kegiatan hidup yang utuh, sehingga kami tak sekedar mengetahui, tetapi melakoninya, mengerjakannya dalam keutuhan. Terima kasih. Ini kami, hidup kami milik-Mu. Iya Tuhan, pakai kami, mampukan kami dalam belas kasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang pernah sementara, Sang kekal yang sejati, kami berdoa, kami bersyukur, dan terus memohon kekuatan Tuhan.